Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Puja, senang sekali saya Irambi Malika dapat kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita semua, yaitu Puja Talk Show. Nah, rekan Puja, hari ini kita akan membahas topik yang sangat berkenaan dengan momen spesial bagi kita, yaitu umat muslim, yaitu tentang kesiapan Polda Aceh dalam mengamankan mudik Hari Raya Idul Fitri. Dengan narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini, tentunya kita akan menemukan jawaban-jawaban bagaimana Polda Aceh sendiri mampu untuk mengamankan mudik Hari Raya Idul Fitri nanti. Langsung saja kita perkenalkan narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Sudah datang bersama kita Bapak Kombes Pol Heri Heryandi SIK. Beliau merupakan Karo-Ops Polda Aceh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak. Bagaimana keadaannya hari ini Pak? Alhamdulillah. Seperti kita tahu saat ini kita sedang puasa dan cuaca sangat mendukung menjadi alhamdulillah. Berpuasa, Masya Allah. Nah Pak, untuk selama sebelum kita membahas terkait topik kita yaitu tentang Hari Raya. Nah selama Ramadan sendiri tentunya Polda Aceh sudah melakukan Kamtipmas selama Ramadan. Nah kira-kira mungkin boleh diceritakan Pak tentang proses pengamanan Pak? Baik, terima kasih Baika. Rekan-rekan sekalian, sedangkan hari ini saya untuk Pol Heri Heryandi, Karo-Ops Polda Aceh, bukan diundang oleh Tiga TV menjadi narasumber. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Tiga TV yang memberi kesempatan kepada kami, hari kami, tentunya tugas fungsi kami adalah di samping mungkin mengelola memanage operasi yang ada di tingkat Polda ini juga memberikan sosialisasi pada masyarakat. Karena apa? Memang seperti diketahui saat ini kita sedang melaksanakan puasa sudah hari ke-13. Kita saat ini di seluruh jajaran Polda Aceh diminta ataupun tidak diminta kita sudah melaksanakan seluruh pengamanan kegiatan-kegiatan di masyarakat tersebut, baik dari mulai sahur, gelar sahur ataupun pada saat berbuka puasa. Dan setelah terjadi perawan-perawan tapi di masyarakat. Baik Pak, nah lalu kita bertanya mengenai mudik Pak. Bagaimana rencana yang sudah disiapkan oleh Polda Aceh untuk mengamankan mudik Lebaran tahun ini? Baik, terima kasih. Untuk mudik kami sampaikan bahwasannya ini dalam waktu dekat kita akan melaksanakan kegiatan operasi ketupat selama 2025 yang insya Allah akan dilaksanakan selama 14 hari mulai tanggal 28 Maret sampai 8 April nanti. Berarti arus mudik ya, arus balik dan baik Pak. Nah lalu apa saja langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak kepolisian untuk menghindari kecelakaan lalu lintas nanti pada saat mudik Pak? Baik, mungkin sebelum menginjak ke situ perlu kami gambarkan dulu sebagai bahan perbandingan supaya masyarakat juga teredukasi. Mengapa operasi ini harus kita laksanakan? Tentunya kalau kita melihat evaluasi di perbandingan antara operasi ketupat tahun 2024 dibanding 2023 ini terjadi penurunan. Alhamdulillah masyarakat kita semakin dewasa dalam beraktivitas. Di sini terjadi penurunan kejadian laka lantas. Pada tahun 2023 ini ada 67 kasus. Demikian juga untuk korban meninggal ini berkurang dari tahun 2023 ini 35 orang, pada tahun 2024 25 orang. Kemudian kaitannya dengan akan dilaksanakan operasi ketupat ini memang nanti tanggal 20 April secara serentak seluruh Indonesia kita akan melaksanakan gelar pasukan yang akan diikuti oleh seluruh personil yang akan terlibat akan nilai di dalam operasi tersebut, baik personil Polri sendiri termasuk stakeholder yang terkait. Berarti persiapannya sejauh ini sudah sangat matang Pak ya untuk mudik. Nah lalu bagaimana cara polisi akan mengatur lalu lintas dan menghindari kemacetan selama mudik Lebaran? Tentunya akan sangat ramai nih Pak yang pulang pergi. Perlu kami sampaikan bahwasannya dalam rangka operasi ini kita akan menurunkan personil sejumlah 3.613 yang terdiri dari
Polda Aceh 150, kemudian personil Polres Pajajaran 1480, Kodim 1529. Dari personil-personil yang akan kita gelar nanti ini, kita akan membentuk 3 pos, yaitu pos pertama, pos pengamanan sebanyak 33 pos, pos pelayanan sebanyak 26 pos, dan pos terpadu sebanyak 2 pos. Baik, nah rekan Puja, tadi sudah kita dengarkan bersama bagaimana persiapan yang sudah dan akan dilakukan oleh Polda Aceh dalam mempersiapkan arus mudik Lebaran pada tahun 2025 ini. Nah, tentunya selama mudik juga tidak terlepas dari berbagai kecelakaan lalu lintas yang selama ini memang sering terjadi. Nah, kira-kira apa saja langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak kepolisian untuk menghindari kecelakaan lalu lintas selama mudik Lebaran nanti, Pak? Baik, terima kasih. Jadi perlu kami pertegas lagi kaitannya dengan waktu pelaksanaan ataupun dilaksanakannya operasi Ketupat Selawah 2025 ini akan dilaksanakan selama 14 hari terhitung mulai tanggal 26 Maret sampai tanggal 8 April 2025. Menurut perkiraan kami, akan terjadi puncak arus mudik antara tanggal 27 sampai 29 Maret dan puncak arus balik pada tanggal 5 sampai 8 April. Adapun langkah-langkah yang akan kami lakukan, tentunya kami akan membentuk beberapa satgas, dari mulai satgas preventif, penegakan hukum dan bantuan operasi. Nah, adapun yang menjadi sasaran kami adalah ada beberapa titik yang menjadi sasaran pengamanan, yang mana sasaran tersebut terdiri dari ada 23 lokasi terminal, kemudian 950 lokasi masjid ataupun lokasi sholat id, kemudian 9 lokasi pelabuhan, kemudian 40 lokasi pusat perbelanjaan, 8 lokasi bandara, dan 118 lokasi tempat wisata. Ini adalah secara keseluruhan, secara umum di wilayah Provinsi Aceh. Jadi kami berbicara di sini seluruh Aceh. Demikian. Berarti proses pengamanan yang sudah dan akan dilakukan oleh Polda Aceh memang benar-benar menyeluruh ya, Pak? Insya Allah. Nah, lalu kita berbicara mudik juga tidak terlepas dari arus kemacetan karena akan sangat banyak orang. Nah, kira-kira bagaimana cara polisi akan mengatur lalu lintas dan menghindari kemacetan selama mudik Lebaran nanti, Pak? Dalam rangka mengurangi arus kemacetan, tentunya kami sebelumnya ada di Direktorat Lalu Lintas ini bagian dari keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Nah, ini adalah tugas pokok dari lalu lintas untuk mengajak masyarakat supaya aman di jalan, selamat di jalan, tertib di jalan. Terus inilah tugas pokok kami, terutama rekan-rekan kami yang di lalu lintas, untuk selalu menggelorakan, mengajak masyarakat supaya dalam mudik ini menjaga keselamatan di jalan tersebut. Kemudian di samping itu juga dalam rangka liburan pengamanan Lebaran tahun 2025 ini, kami dapat perintah dari Bapak Kapolri untuk memperkenalkan tagline mudik Lebaran di tahun 2005 dengan slogan mudik aman, keluarga nyaman. Mudik aman, keluarga nyaman. Kemudian saya lanjut boleh? Ada dua fokus Polri dalam menciptakan mudik aman ini, terutama mudik aman keluarga nyaman. Yang pertama, fokus pertama kita yaitu dinamakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran pelaksanaan mudik. Dalam fokus ini, Polri berupaya memastikan masyarakat dalam melaksanakan perjalanan mudik dengan lancar dan aman. Adapun fokus yang kedua adalah kaitannya dengan pelayanan yang ramah dan responsif selama libur Lebaran 2025 ini. Jadi diharapkan dengan fokus ini Polri akan menciptakan suasana mudik yang menyenangkan sehingga
setiap keluhan masyarakat dengan cepat dan pasti dapat ditindaklanjuti oleh polisi lah kalau demikian. Berarti tadi tagline mudik 2025 ini adalah mudik aman, keluarga nyaman ya Pak. Dan tagline ini apakah sudah mulai dipromosikan Pak di sosial media Polda Aceh sendiri misalnya? Kami sudah memerintahkan kepada seluruh jajaran dalam rangka mensosialisasikan mudik aman keluarga nyaman ini dengan menjadi status di WAWK seluruh anggota dengan harapan memang inilah tujuan kami melaksanakan operasi ketupat ini di 2025. Berarti langkah-langkah yang disiapkan tidak hanya seputar nanti yang akan terjadi, tapi juga sebelum itu pencegahannya ya. Luar biasa sekali, rekan Puja, tadi sudah kita dengarkan bersama bagaimana langkah-langkah preventif yang sudah mulai disiapkan oleh Polda Aceh. Dan nanti di segmen selanjutnya kita akan berbicara lebih jauh mengenai kesiapan Polda Aceh dalam mempersiapkan mudik Lebaran Idul Fitri tahun 2025. Tetaplah bersama kami di Puja Talk Show. Pemirsa Puja TV Aceh yang belum berlangganan TV kabel, segera berlangganan TV kabel khususnya untuk pemirsa di wilayah Kota Losmawe, Kota Langsa, dan Kota Banda Aceh. Puja TV kabel satu-satunya TV kabel berlangganan dengan iuran bulanan termurah dan memiliki tayangan berkualitas. Pembayaran iuran Puja TV kabel dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, pembayaran dapat dilakukan melalui rekening BCA 2960460700 atas nama Jamaludin, serta BSI Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7178446465 atas nama Jamaludin. Setelah melakukan transferan, kirim bukti transfer beserta nama, nomor pelanggan, dan alamat, dan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp di 085356360135. Yang kedua, pembayaran langsung ke kantor Puja TV Kabel. Dan yang ketiga, pembayaran melalui kolektor Puja TV Kabel yang dilengkapi atribut berupa seragam Puja TV Kabel, tanda pengenal atau ID card Puja TV Kabel. Pembayaran yang sah dibuktikan dengan kwitansi resmi berstempel Puja TV Kabel. Jangan melakukan pembayaran jika tidak disertai dengan kwitansi resmi Puja TV Kabel. Puja TV Kabel, pilihan bijak bagi keluarga Anda. Rumah Tahfiz Puja Izati hadir untuk menjawab solusi umat dalam rangka melahirkan sumber daya manusia yang memiliki spiritual quotient yang tinggi. Tujuannya untuk menciptakan generasi Qurani serta melakukan filterisasi dan literasi Al-Quran kepada masyarakat demi tujuan menjaga kesucian Al-Quran dari masa ke masa. Berlokasi di Jalan Belang Bintang Lama, Desa Gladeah nomor 8, Kecamatan Krung Barona Jaya, Aceh Besar. Hubungi via WhatsApp atau telepon ke nomor 085260643244 atau 082165424172. Ambil brosurnya di Instagram Rumah Tahfiz Puja Izati. Bergabunglah bersama kami. Kami menyediakan fasilitas seperti kamar, lingkungan belajar yang bersih, dan pengajar yang profesional. Kami membuka 2 sesi kelas, sistem boarding untuk mahasiswa dan kelas siang untuk anak-anak. Segera daftarkan diri Anda atau keluarga Anda. Gratis untuk kaum duafa, anak yatim, dan piatu. Tunggu apa lagi? Daftarkan sekarang juga. Rekan Puja, Anda kembali menyaksikan Puja Talk Show. Nah, tadi rekan Puja kita sudah berbicara mengenai langkah-langkah yang sudah mulai dipersiapkan oleh Polda Aceh untuk mengamankan arus mudik Lebaran Idul Fitri nanti, yaitu dengan cara menyiapkan pos-pos, petugas, dan juga dengan menyiapkan tagline mudik tahun 2025, yaitu mudik aman, keluarga nyaman. Nah, selanjutnya kita akan berbicara lebih jauh mengenai keselamatan pemudik selama melakukan arus mudik nanti, Pak. Nah, kita ketahui ada beberapa ruas jalan di lintasan Selawah yang masih rusak dan berpotensi
masih terjadi kecelakaan dan kemacetan di ruas tersebut, Pak. Nah, kira-kira apa saja upaya yang telah dilakukan oleh jajaran Polda Aceh untuk meningkatkan keselamatan bagi pemudik, terutama di daerah rawan kecelakaan, Pak? Dalam rangka menghadapi operasi ketupat ini kaitannya dengan kenyamanan, dan memang sebelum pelaksanaan kegiatan operasi ini kita bersama-sama dengan unsur terkait sudah melaksanakan peninjauan terhadap jalan-jalan yang tentunya akan mengganggu apa namanya lancarnya arus lalu lintas. Salah satu itu contohnya itu misalkan di tempat-tempat tertentu bukan hanya di Selawah. Ada beberapa titik yang mungkin diduga ini akan menghambat, ya. Kita sudah koordinasikan dengan stakeholder terkait supaya bahwasanya pekerjaan ini bukan mutlak dari tugas polisi, tapi tugas kita semua dalam rangka memberikan keamanan, keselamatan, kenyamanan bagi masyarakat kita. Nah, pada titik-titik tertentu kita sudah menyusun ataupun membuat katakanlah tanda-tanda ataupun peringatan supaya misalnya contoh pada tikungan yang tajam kita berikan di situ peringatan supaya hati-hati. Kemudian di samping itu juga kita menempatkan personil pada titik-titik yang dianggap rawan ataupun terjadi kemacetan lalu lintas. Di samping itu juga kita melaksanakan patroli ya pada jam-jam terjadinya baik dan kerawanan lalu lintas ataupun kemacetan lalu lintas. Baik, berarti selain dari usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, kita tentunya tanggung jawab keselamatan diri sendiri itu juga ada pada diri kita sendiri juga ya Pak, untuk lebih sadar. Nah, lalu ketika kita berbicara mengenai situasi darurat, walaupun kita sudah melakukan pencegahan, pastinya terdapat hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, seringnya seperti itu Pak. Nah, kira-kira bagaimana cara polisi akan menangani situasi darurat seperti kecelakaan atau kemacetan selama mudik Lebaran nanti Pak? Dalam rangka mengantisipasi kejadian yang lalu, seperti saya tadi sampaikan di awal, kita sudah membuat ada 3 pos pelayanan, pos pengamanan, dan pos terpadu. Nah, dalam rangka kecepatan pada terutama di pos terpadu, di situ pos terpadu ini terdiri dari Polri dan juga unsur terkait yang terlibat di dalam operasi tersebut. Di situ juga kita siapkan sarana prasarana yang memang dibutuhkan oleh masyarakat dalam keadaan dan sebagai contoh misalkan terjadinya mobil ada kendaraan yang mogok. Kita siapkan di situ ada bekelnya, ada mobil derek. Ya demikian juga kita siapkan ambulan bila terjadi. Ya kita tidak berharap ada kecelakaan, namun tetap kita lakukan antisipasi dengan cara menempatkan petugas dari dinas kesehatan berikut dengan sarana prasarana yang ada di pos terpadu tersebut. Nah, rekan Puja, tadi kita sudah mendengar berbagai macam persiapan yang sangat luar biasa sekali dari Polda Aceh. Nah, tapi tentunya kita juga mengharapkan agar para pengendara ataupun pemudik nantinya sadar akan keselamatan dirinya mereka masing-masing. Nah, kira-kira apakah ada saran Pak yang bisa diberikan oleh dari pihak kepolisian kepada pemudik untuk meningkatkan keselamatan selama perjalanan, Pak? Baik. Kami berharap pada masyarakat sebelum melaksanakan mudik tentunya yang pertama apabila meninggalkan rumah, kalau mudik perhatikan ini kadang-kadang kita lalai namanya bulan puasa sering terjadi kebakaran. Kita tidak berharap itu, makanya sebelum meninggalkan rumah mau mudik misalkan tolong diperiksa dulu bagaimana arus listriknya, apakah ada yang perlu dicabut, terus pokoknya bagaimana. Demikian juga pada saat meninggalkan rumah, apakah rumah tersebut sudah dikunci atau tidak. Bila perlu kami siap selama 1x24 jam. Bila masyarakat melakukan misalkan Pak saya mau mudik, tolong di lingkungan saya istilahnya dijadikan sasaran untuk patroli. Kami siap untuk itu. Sampai jauh itu kami lakukan supaya masyarakat itu mudik aman, masyarakat nyaman.
Luar biasa sekali rekan Puja, tetap dengan tagline kita yaitu mudik aman, keluarga nyaman. Nah, rekan Puja, tadi kita sudah berbicara mengenai keselamatan dan juga antisipasi yang sudah dilakukan oleh Polda Aceh, yaitu dengan cara menyiapkan ambulans maupun mobil derek dan lain sebagainya. Dan tentunya juga dihimbau kepada para pemudik untuk mampu menjaga keselamatan diri sendiri dan lebih waspada tentunya. Nah, kita juga akan berbicara lebih lanjut di segmen ini, rekan Puja, mengenai kegiatan operasional selama proses pengamanan mudik nanti. Dan yang ingin ditanyakan nih Pak Heri, kira-kira berapa banyak personel polisi yang akan diterjunkan untuk mengamankan mudik lebaran di Aceh nanti, Pak? Untuk pelibatan personil dalam rangka operasi Kekipat Selawan ini, kami akan menurunkan 3.613 personil. Yang mana personil ini terdiri dari Polda Aceh sendiri, ada 150 personil. Kemudian di Polres dan Polresta jajaran sebanyak 1.483 personil. Kemudian di samping itu juga ada stakeholder terkait, ini mulai dari dikatakan kita dari TNI, dari Basarnas, dari dari Dinas Kesehatan dan sebagainya. Ini termasuk juga Dinas Perhubungan, ini sebanyak 1.529 personil. Insya Allah dalam rangka kesiapan seluruh personil ini melaksanakan kegiatan operasi Ketupat Selawah akan dilaksanakan gelar pasukan pada tanggal 20 Maret nanti di Polda dan di seluruh Polres jajaran secara serentak seluruh Indonesia. Wah, luar biasa sekali. Berarti tentunya kepolisian sendiri tidak bekerja sendiri ya Pak. Tentunya berkoordinasi, bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Nah, kira-kira bagaimana caranya polisi mengkoordinasikan instansi lain seperti Dinas Perhubungan tadi, Dinas BPB, dinas-dinas lain dan juga BPBD untuk mengamankan mudik lebaran nanti, Pak? Perlu kami sampaikan, memang kami pun hari Senin yang lalu kami baru selesai melaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral di tingkat Mabes. Insya Allah untuk tingkat Kodas kami akan melaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral ini yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret nanti. Mungkin kami tentunya akan mengundang stakeholder terkait dari mulai katakan kita dari TNI, dari Basarnas, dari Pol PT, dari Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, kemudian kami libatkan juga organisasi masyarakat, terutama RAKI ataupun OLADI. Ini yang selalu kami ajak kerjasama supaya tujuan dari operasi ini bisa terlaksana secara maksimal. Dan selanjutnya Pak, apakah ruas tol Sibanceh akan dibuka selama arus mudik lebaran tahun ini dan antisipasi apa saja yang akan dilakukan untuk mengurangi resiko kecelakaan? Mengingatkan tol Sibanceh ini ruas terakhir di PD-nya belum sempurna pengerjaannya Pak. Memang ginilah gunanya kita nanti tanggal 19 akan melaksanakan rapor rapat koordinasi lintas sektoral apakah memang kesiapan terutama di ruas terada itu sebelum ini bisa dibuka atau tidak kan mudah-mudahan insya Allah bisa dibuka walaupun mungkin tidak maksimal karena memang seperti kita ketahui pembangunan ini belum tuntas 100%, masih ada beberapa ruas yang perlu mungkin sentuhan yang lebih baik lagi. Nah memang seperti kita ketahui untuk tol di Aceh ini lain dengan di tol yang ada di luar Aceh. Memang yang lebih banyak di sini nanti pengalaman kami sebelumnya lebih banyak sapinya yang jalan di tol inilah. Memang ini merupakan suatu kerawanan juga bagi masyarakat pengguna jalan tersebut. Jadi di samping kita mengamankan jalur ya kita juga harus mengusir sapi-sapi yang keluar masuk tol ini yang merupakan tantangan buat kita ini bukannya dari awal ternyata dari sapi pun menjadi tantangan juga buat kita untuk bisa keluar dari jalan tol tersebut. Baik, nah rekan Puja, kita masih akan berbincang lebih lanjut mengenai topik kita pada hari ini. Tetaplah bersama kami setelah jeda berikut.
Pemirsa Puja TV Aceh yang belum berlangganan TV kabel, segera berlangganan TV kabel khususnya untuk pemirsa di wilayah Kota Losmawe, Kota Langsa, dan Kota Banda Aceh. Puja TV Kabel satu-satunya TV kabel berlangganan dengan iuran bulanan termurah dan memiliki tayangan berkualitas. Pembayaran iuran Puja TV Kabel dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, pembayaran dapat dilakukan melalui rekening BCA 2960460700 atas nama Jamaludin, serta BSI Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7178446465 atas nama Jamaludin. Setelah melakukan transferan, kirim bukti transfer beserta nama, nomor pelanggan, dan alamat, dan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp di 085356360135. Yang kedua, pembayaran langsung ke kantor Puja TV Kabel. Dan yang ketiga, pembayaran melalui kolektor Puja TV Kabel yang dilengkapi atribut berupa seragam Puja TV Kabel, tanda pengenal atau ID card Puja TV Kabel. Pembayaran yang sah dibuktikan dengan kwitansi resmi berstempel Puja TV Kabel. Jangan melakukan pembayaran jika tidak disertai dengan kwitansi resmi Puja TV Kabel. Puja TV Kabel, pilihan bijak bagi keluarga Anda. Rumah Tahfiz Puja Izati hadir untuk menjawab solusi umat dalam rangka melahirkan sumber daya manusia yang memiliki spiritual quotient yang tinggi. Tujuannya untuk menciptakan generasi Qurani serta melakukan filterisasi dan literasi Al-Quran kepada masyarakat demi tujuan menjaga kesucian Al-Quran dari masa ke masa. Berlokasi di Jalan Blang Bintang Lama, Desa Gladeah nomor 8, Kecamatan Krung Barona Jaya, Aceh Besar. Hubungi via WhatsApp atau telepon ke nomor 085260643244 atau 082165424172. Ambil brosurnya di Instagram Rumah Tahfiz Puja Izati. Bergabunglah bersama kami. Kami menyediakan fasilitas seperti kamar, lingkungan belajar yang bersih, dan pengajar yang profesional. Kami membuka 2 sesi kelas, sistem boarding untuk mahasiswa, dan kelas siang untuk anak-anak. Segera daftarkan diri Anda atau keluarga Anda. Gratis untuk kaum duafa, anak yatim, dan piatu. Tunggu apa lagi? Daftarkan sekarang juga. Kakak Puja masih bersama kami dalam Puja Talk Show. Nah, tadi kita sudah berbicara mengenai kegiatan operasional yang akan dilakukan selama mudik Lebaran nanti oleh pihak kepolisian kita, yaitu dengan menyiapkan sebanyak 3.613 personil dan juga bekerja sama serta berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait seperti TNI, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, rekan Puja, kita masih akan membahas mengenai topik kita, yaitu kita akan lanjut ke topik selanjutnya mengenai edukasi dan sosialisasi yang sudah dilakukan oleh Polda Aceh selama ini. Nah, Pak, kira-kira apa saja upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengedukasi dan juga mensosialisasikan keselamatan lalu lintas kepada para pemudik, Pak? Kami dari Polda Aceh sudah melaksanakan sosialisasi baik secara langsung ataupun melalui media sosial tentang pentingnya kita menjaga keselamatan, kelancaran dari ketertiban dalam berlalu lintas. Ini terus ada tidak operasi pun kewajiban kami dari Polda Aceh dalam hal ini tentunya Direktorat Lalu Lintas ada bagian yang memang fokusnya untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat mau tertib. Ya, buktinya alhamdulillah seperti yang kami sampaikan tadi di awal bahwasannya kalau lihat perbandingan semakin tahun masyarakat ini dengan gencarnya kita melaksanakan sosialisasi, masyarakat sudah mulai ada kesadaran dalam berlalu lintas. Nah, kira-kira dengan metode apa saja, Pak, pihak kepolisian menyampaikan informasi tentang kondisi lalu lintas dan anjuran keselamatan kepada para pemudik? Di samping kita saya sampaikan, di samping kita melalui memasang spanduk pada titik-titik tertentu, juga kita membuat himbauan melalui media sosial ataupun sarana pendukung lainnya. Juga secara langsung kami
pada saat-saat tertentu ataupun pada jam-jam tertentu ada namanya bagian di lalu lintas ini di Mas pendidikan pada masyarakat. Jadi secara sambil patroli mereka melaksanakan himbauan-himbauan kepada masyarakat ini, baik itu dalam penggunaan safety belt dan sebagainya. Dan memang ini harus selalu disampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat ini terdoktrin sehingga betapa perlunya keselamatan, menjaga keselamatan diri berjalan baik untuk dirinya sendiri dan masuk juga pengguna jalan yang lainnya. Wah, luar biasa sekali rekan Puja, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung waktu kita berbicara dengan Bapak Karo Ops kita pada hari ini yang sudah menyampaikan tadi mengenai persiapan mudik lebaran yang sudah dilakukan oleh Polda Aceh. Nah, kira-kira Pak, apakah ada dari semua yang telah kita bicarakan, apakah ada hal yang paling penting untuk diketahui ataupun diingat oleh para pemudik nanti Pak? Mungkin bisa disampaikan kepada para rekan Puja kita. Terima kasih saya Puja. Tentunya kami dari Kepolisian Daerah Banda Aceh berharap mari kita sama-sama menjaga ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas baik pada saat mudik ataupun arus balik. Mari kita bekerjasama dan sama-sama bekerja di jalan. Ya, karena ini bukan tugas pokok polisi saja, tapi tugas pokok kita semuanya. Ketertiban bukan terganggu kepada polisi, tapi terganggu kita semuanya yang akan melaksanakan mudik dan juga nanti arus baliknya. Demikian. Nah, rekan Puja, itu dia tadi perbincangan kita mengenai topik kita pada hari ini, yaitu kesiapan Polda Aceh dalam mengamankan arus mudik Lebaran Idul Fitri tahun 2025 ini. Dan tentunya jangan lupa untuk mengingat tagline mudik kita pada tahun ini, yaitu mudik aman, keluarga nyaman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.